Nah, itu memang berniat kuliah atau mungkin ada pikiran mau kerja gitu atau gimana Iya ceritanya? Pak, jadi kalau menurut pribadi saya sebenarnya itu untuk kuliah itu mempunyai keraguan yang berlika-liku lah. Dwi mikir keras kayak masa aku sia-siakan kesempatan aku buat berkuliah di walaupun nggak negeri, ya setidaknya sama aja ya kan Pak. Itu kan banyak sekali ini ya sosialisasi dari kampus-kampus Iya, yang banyak lain kan banget. banyak tuh pasti. Iya. Apalagi mungkin dalam satu hari itu bisa 3, 4 gitu ya. Nah itu bagaimana bisa berpikir milih yang ini aja lah yang STI Putra Riau. Itu gimana ceritanya dulu? Mungkin dari Sukman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus semua, kita ketemu lagi di ruang podcast Mahaputra. Untuk season kali ini kita akan mengundang 2 orang mahasiswi cantik dari Maba, yaitu mahasiswa baru STI Mahaputra Riau. Nah, nanti kita akan berbincang lebih jauh tentang sejarah atau cerita dia ya, bisa masuk ke kampus kita, dan juga nanti pengalaman dia yang sudah belajar lebih dari 2 bulan. Nah, kita sambut sekarang yang pertama adalah siapa namanya? Sukmalia ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah makan tadi ya? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, karena podcast kita ini kan siang hari ya, jadi harus Iya. makan dulu biar semangat. Iya, Pak. Kemudian yang sebelahnya yang agak tinggi yaitu Dwi Sandra. Halo. Gimana kabarnya Dwi? Alhamdulillah sehat Ya, Pak. panggilannya Dwi ya? Ya Dwi. Dwi, saya kira Dewi Sandra tadi. Artis dong. Artis ya. Oke, pertama sekali Bapak mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir ya Iya, Pak. di podcast kita ini, di mana podcast kita ini menghadirkan beberapa mahasiswa yang lain juga yang sudah ada podcastnya yang sudah kita buat. Jadi kita akan ya mungkin memberitahu mereka ya bahwasanya podcast ini memang untuk mahasiswa. Jadi siapapun yang pengen mengisi podcast itu dipersilakan. Oke, baik. Yang pertama kami akan tahu dulu Sukmalia dari mana asalnya? Dari Rohil Pak. Dari Rohil Dari ya. Pujut. Ya, jauh ya dari sini. Jauh lah Pak, sekitaran 4 jam gitulah. Jadi kalau siapa dari mana? Kalau saya dari Bisa Minas. dari Minas. Iya, dekat kok dekat. Deket ya. Iya, Kalau lumayan. pakai mobil ya? Iya, kalau jalan kaki emang jauh Pak. Jangan ya, jangan nanti bisa. Naik betis. Ya, oke. Jadi ini kan Bapak ingin mengetahui bagaimana sih ceritanya ya bisa sampai datang ke kampus ini. Ya. Pertama mungkin tuh Sukmalia dulu ya. Iya Pak. Nah, bagaimana ceritanya bisa mengetahui kampus ini, dan juga Sukmalia tuh memang awalnya dulu setelah kuliah setelah ini selesai dari belajar ya SLTA ya kemarinnya. Nah, itu memang berniat kuliah atau mungkin ada pikiran mau kerja gitu atau gimana Iya ceritanya? Pak. Jadi kalau menurut pribadi saya sebenarnya itu untuk kuliah itu mempunyai keraguan yang berlika-liku lah. Oh gitu. Kenapa tuh? Jadi juga memikirkan gini, misalnya saya itu bisa kuliah nggak ya? Dan juga saya juga memikirkan gitu kan ekonomi orang tua. Kita kan ekonomi seseorang itu kita juga nggak tahu ya kan Pak. Jadi di situ saya juga mikir saya bisa kuliah apa enggak, dan pada akhirnya itu atas ridho Allah dan dorongan orang tua saya bisa melanjutkan kuliah, dan orang tua saya pun bilang sama saya kalau emang niat kuliah gitu ya udah lanjutin, apapun itu halangannya atau rintangannya itu pasti ada jalannya. Jadi orang tua saya pernah bilang ke saya kayak gitu Pak. Makanya dari itu saya berpikir, saya bersemangat agar bisa kuliah karena saya mempunyai keluarga yang ingin saya banggakan gitu. Ya motivasinya ya untuk membanggakan orang tua. Iya, ya. Kemudian kalau ini apa? Keluarganya berapa keluarga itu, berapa kakak beradik? Saya 5 bersaudara Pak. Saya anak ketiga. Anak ketiga gitu. Masih cukup berat juga orang tua ya, Iya, Pak. untuk membiayai anaknya. Jadi memang kita berpikir juga ya sebagai anak mungkin berat juga orang tua. Jadi Iya. itu keraguannya tadi ya. Iya. Kalau untuk Dwi Sandra gimana ceritanya?
Awalnya itu saya tuh pejuang PTN garis keras Pak. Oh gitu Emang ya. sebenarnya pengen kuliah. Memang Jadi, memang pengen kuliah iya, ya. Jadi tapi dulu tuh pengennya itu di PTN negeri gitu. Jadi ambisius sekali aku harus masuk negeri. Sampai kayak ada masa dimana ada sosialisasi dari kampus, saya kayak mengabaikan aja. Nah, ada satu momen itu saya tuh gagal nih masuk PTN. Dan mama tuh bilang, kemarin kamu kalau nggak salah dapat tawaran dari kampus swasta, kenapa nggak terima? Di situ tuh ada keraguan yang muncul dari dalam diri Dwi. Jadi Dwi tuh kayak bimbang, ini aku lanjut kuliah atau udah deh kerja aja kayak gitu. Oh gitu. Nah. Karena pengennya ini ya PTN ya. Ya karena Jadi pengennya berpikir PTN kalau itu. nggak PTN nggak usah lah gitu. Ada pikiran kayak gitu Iya awalnya kayak ya. gitu. Iya. Karena labil itu kan Pak. Iya. Nah, Terus? lalu Dwi mikir keras kayak masa aku sia-siakan kesempatan aku buat berkuliah di walaupun nggak negeri, ya setidaknya sama aja ya kan Pak, sama aja tujuannya itu sama, satu untuk mencari ilmu atau menambah ilmu pengetahuan. Jadi ya udah deh, saya kemarin kebetulan dapat beasiswa Mahaputra Indonesia itu, saya ambil aja itu. Terus orang tua juga alhamdulillah nge-support untuk kuliah dimanapun saya mau, orang tua tuh kayak nge-support gitu. Iya, bagus memang sebagai orang tua yang memang Iya. harus support anaknya untuk kebaikan ya, Iya. lagi untuk meraih cita-cita seperti kuliah gitu ya. Iya. Oke, kemudian di sini kan mungkin waktu saat di sekolah dulu ya, baik Iya, untuk Sumalia maupun untuk Dwi, itu kan banyak sekali ini ya sosialisasi dari kampus-kampus Iya, yang banyak lain kan, banyak tuh pasti. Iya. Apalagi mungkin dalam satu hari itu bisa 3, 4 gitu ya. Nah itu bagaimana bisa berpikir milih yang ini aja lah, yang STI Mahaputra Riau. Itu gimana ceritanya dulu? Mungkin dari Sukman dulu. Jadi kan kemarin itu ada sosialisasi dari kampus STIE Mahaputra Riau. Itu sosialisasinya itu dari kampus-kampus lain itu juga banyak sih. Jadi pas sosialisasi dari kampus STIE Mahaputra Riau itu, semalam saya itu mendapat yang namanya beasiswa. Jadi itu dari beasiswa itu saya berpikir saya akan mendapatkan beasiswa. Jadi kenapa saya harus menyia-nyiakan beasiswa itu? Jadi saya berpikir dengan beasiswa itu saya bisa melanjutkan kuliah gitu Pak. Kemudian dari ya tadi ada juga kita cerita sebentar ya sebelum kita ambil video. Ini jurusannya sama ya, akuntansi ya? Iya Pak, sama Pak. Ya mungkin bisa cerita gimana sih kok bisa mengambil akuntansi, atau suka atau gimana? Mungkin dari Sandra dulu. Kalau akuntansi itu alasan buat milih jurusan itu tuh yang pertama itu karena dia tuh berpikir bahwasannya prospek kerjanya sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi itu kan luas tuh kan Pak. Jadi di mana-mana cari itu yang akuntansi, S1 akuntansi, dan juga itu Dwi kayak punya minat di bidang akuntansi gitu. Kayak wah ini cocok nih buat Dwi, udah deh ambil akuntansi. Ya memang kalau akuntansi atau ekonomi itu ya semua bidang tuh pasti ada ya, pasti pakai ya semua perusahaan gitu ya. Cuman kan ada juga yang berpikir akuntansi itu ngitung-ngitung gitu ya. Susah. Ya susah. Gimana pendapatnya? Anda nggak kira-kira kepikiran untuk akuntansi itu berat, susah? Dulu apa jurusannya waktu dia selesai? Saya IPS. Oh berarti sudah belajar juga ya? Sudah belajar. Ya, sebetulnya kalau misal dibilang susah tuh ada susahnya, tapi nggak semuanya susah. Ya pasti kesusahan itu bisa diselesaikan lah ya, kita belajar terus gitu ya. Kalau dari Sukma gimana? Ya kalau dari Sukma karena memilih jurusan akuntansi itu karena ya peluang kerja untuk yang jurusan S1 akuntansi itu besar gitu kan Pak. Habis itu dari dulunya gitu udah emang niat gitu kalau misalnya kuliah untuk mengambil jurusan akuntansi gitu. Jadi ya udah deh karena dapat beasiswa itu dan dapat jurusan akuntansi juga. Ya memang akuntansi itu kalau misalnya kita nggak dapat kerja misalnya, ya kita bisa buka usaha gitu Iya, kan. Pak. Di situ juga peluangnya gitu. Kemudian di sini kan sudah belajar sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan ya, bulan. sudah belajar selama 3 bulan ya. Itu belajar komputer ya di sini ya. Iya. Mengenai berbicara tentang komputer tuh dulu sebelumnya sudah belajar komputer sebelum di sini gitu. Sudah pernah belajar di sekolah? Belum. Boleh Sukma? Kalau Sukma sih
Pernah tapi maksudnya nggak maksimal lah Pak gitu. Iya. Baru di sinilah bisa. Iya, baru di sinilah gitu ya. maksimal. Belajar komputer. Jadi gitu. selama di sini memang ya banyak ilmu yang dapat ya, Iya, terutama Pak. komputer gitu ya. Iya. Kalau di sini kan kampus kita memang ya mungkin itulah ada perbedaan ya dengan kampus lain. Kita memang ekonomi ya, tapi kita ada skillnya yaitu komputer gitu. Jadi walaupun jurusannya misalnya akuntansi atau manajemen, tapi juga dibekali dengan skill komputer gitu. Jadi nanti misalnya kalau dapat kerja di bagian administrasi misalnya, itu tentang komputer udah tahu gitu ya, bukan hanya mengoperasikan yang misalnya yang Word Excel ya, tapi bisa misalnya seperti menginstal gitu kan, bisa sendiri gitu ya, karena juga dipelajari di sini. Oke, kemudian di kampus ini kan juga banyak kegiatan ya. Kita juga punya namanya organisasi kampus ya, yang disebut dengan Himari, Himpunan Mahasiswa Mahaputra ya kan. Kemudian mungkin ada kegiatan lain juga. Sukma dan Dwi ada ikut kegiatan kampus? Ada ya? Pak. Apa tuh? Public speaking. Seperti Salah satunya public speaking. Public speaking yang ikut sekarang ya? Iya. Satu ini ya? Sama klinik ekonomi. Oh gitu, sama juga? Iya, ekonomi gitu. syariah gitu Pak. Pengalamannya gimimana mengikuti kegiatan misalnya public speaking tadi? Gimana kira-kira? Bermanfaat sekali atau gimana? Pengalamannya itu Pak, ya kalau bagi saya sangat bermanfaat karena dari public speaking itu saya mengetahui gitu kalau kita itu bisa berbicara secara jelas gitu di depan umum. Kalau Dwi Sandra gimana? Ya kalau public speaking itu kan kita tahu biasanya public speaking itu berguna banget buat kita. Jujur Dwi dulu orangnya introvert loh Pak. Introvert ya? Nggak berani ngomong gitu. Iya, takut tahu kalau misalnya disuruh maju, Dwi, ayo maju ke depan gitu. Kamu presentasi segala macam. Enggak dulu deh, takut. Sekarang udah lancar alhamdulillah, ya sekarang karena ada kelas public speaking, ayo berani terus dikasih juga motivasi oleh kakak-kakak tingkat buat jangan malu dek, kamu harus percaya diri, berani ekspresikan diri kamu di depan khalayak umum. Kemudian itu kegiatan yang tadi satu lagi apa? Klinik akuntansi? Ekonomi. Klinik ekonomi. Iya. Itu apa pula tuh? Itu tuh kayak kita tuh dikasih pelajaran mengenai dasar-dasar akuntansi gitu Pak. Itu ada yang mengajar atau memang dari kalian semua atau pembinanya ada gitu ya? Iya, ada pembinanya. Kakak-kakak dari dosen? Iya. Kakak tingkat? Iya. Oh gitu. Ya mungkin kalau sering juga terjadi ya di dalam kelas, satu kelas tidak semua sama ya. Iya, benar. Mungkin bahkan ada yang jurusan IPA di situ atau biologi, masa akuntansi gitu kan. Ya, kaget dia, maka ada klinik ekonomi tadi, mantap juga tuh, bagus juga. Iya. Nah, kemudian di sini kan yang sudah Dwi dan Sukma alami belajar sekitar 2 bulan atau 3 bulan ini kan. Ini kan kampus kita tadi sudah saya sampaikan agak berbeda ya. Kita ekonomi tapi belajar komputer gitu. Itu menurut pendapat dari Sukma dulu lah, gimana kira-kira? Menurut pendapat dari saya gitu ya kan Pak, perbedaan kampus STIE Mahaputra Riau itu dengan kampus-kampus lainnya itu yaitu yang dinamakan PKP 1. Saya juga kaget gitu Pak, nggak nyangka di tahun pertamanya saya itu diajarkan belajar komputer, sedangkan saya mengambil jurusan akuntansi. Ya di situ saya juga kaget kan, saya kok bisa diajarin komputer sedangkan saya mengambil jurusan akuntansi ya kan. Terus saya juga mikir gimana saya kalau kuliah di kampus-kampus lain, saya bakal diajar kayak gitu nggak sih gitu kan. Kan kalau di kampus lain itu juga ada kan Pak, misalnya kita kalau mau ngambil jurusan akuntansi ya cuma akuntansi aja gitu diajar. Misalnya kita mengambil jurusan komputer ya cuma komputer aja. Jadi dari situlah saya bisa membedakan kampus STIE Mahaputra Riau itu sama kampus-kampus lainnya. Kalau menurut Dwi ya? Dwi gimana kira-kira? Ya kalau misal pas pertama masuk juga gak expect juga kan Pak, karena dengan backgroundnya ini tuh sekolah tinggi ilmu ekonomi gitu, bukan ilmu komputer. Jadi pas pertama masuk itu saya kaget, oh ini kok diajari ilmu komputer ya? Dwi bilang kayak gitu ke temen Dwi. Kebetulan Dwi dulu terakhir masuknya, terlambat masuk. Oh, semester gelombang 3 atau gelombang 2. Gelombang 2 ya. Jadi dibilang ini tuh sistem yang ada di kampus kita. Jadi di tahun pertama kita tuh diajari komputer. Nah, di situ tuh saya ngerasa kayak wah, hebat juga gitu. Ada diajarin komputer. Terus
sebenarnya komputer itu berguna banget buat kita. Saya yang awalnya nggak mampu ngotak-ngatik komputer tentang Excel segala macam, itu tuh jadinya mulai bisa, mulai terlatih juga. Nah itu juga kayak diimbangi lah Pak, skill komputer sama skill ekonomi kita. Dan itu tuh saya ngerasa kayak ini berguna banget buat kita. Bahkan bukan hanya komputer dasar tuh Excel, Word itu kan dasar ya. Kita juga belajar desain grafis. Iya, desain grafis. Desain grafis ini kan ilmu untuk percetakan ya. Kita bisa buka nanti percetakan sendiri gitu ya kan. Jadi banyak, kita juga belajar nanti web design juga. Kemudian SketchUp itu untuk merancang ini rumah-rumah gitu kan. Jadi misalnya kalau buat rumah bisa rancang sendiri. Kalau nyewa apa kan mahal tuh. Bisa rancang sendiri gitu kan. Oke, nah ini kita sudah banyak nih ngobrol ya tentang ya mungkin ceritanya dulu ya dari awal masuk ke sini. Mungkin untuk saran-saran nih buat teman-teman kita yang lain ya kan. Apa kira-kira saran kepada teman-teman kita lain, termasuk mungkin saran untuk yang belum mau bergabung untuk ikut organisasi. Karena kan kita tahu nih organisasi itu banyak untungnya, banyak manfaatnya. Kira-kira apa sarannya dari Ya, motivasi dari saya untuk teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, namun kesuksesanlah yang akan memutar semuanya. Ya, kalau dari Dwi Sandra, silakan. Kalau buat saya sih, untuk bagi kita seorang mahasiswa, kita tuh harus berani mengekspresikan diri serta memperluas relasi kita. Itu salah satu caranya dengan bergabung organisasi. Nah, kalau misal kita berdiam diri saja di kosan, itu kan merugi kita jadinya kan Pak. Jadi pergunakanlah waktu kita dengan sebaik mungkin gitu, dengan memperluas relasi, menambah wawasan. Kalau kita bertemu atau bergabung atau serta berbaur dengan orang-orang yang paham di organisasi, kita tuh kan bakal bertambah juga nih ilmunya. Dan itu tuh sangat berguna untuk kita di masa depan nanti. Ya, bertambah ilmu, bertambah teman, ya kan? Nah itu, kemudian juga menambah wawasan. Itu dia. Ya itulah teman-teman sekalian, mungkin podcast kita hari ini. Nanti kalau sandang lagi bisa ya, mungkin kita bicara yang lain gitu kan. Bisa, Pak. Oke, mungkin demikian dulu podcast kita hari ini, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih sudah berkunjung nih di podcast kita hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Ini waktu tidur sebenarnya. Siang. Maklum kalau mahasiswa ini kan siap kuliah tidur biasanya istirahat kan gitu ya. Ngantuk. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan juga terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.